Kita coba cek ke contoh kasusnya dulu aja. Mmm, ya ini kalau teman-teman mau kenalan sama Dijkstra, ini orangnya, Edgar W. Dijkstra, dia sudah meninggal tahun 2002. Dia seorang computer scientist dan dia mendapatkan ini, Turing Award gitu ya, atas kontribusinya untuk mendapatkan shortest path yang optimal, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba, apa namanya, selesaikan, permasalahan ini dengan algoritma Dijkstra. Apa sih bedanya algoritma Dijkstra sama algoritma shortest path? Oke, mungkin saya ke Nio aja kali ya, di sini nggak bisa ya? Oh bisa, bagus bagus. Oke, jadi saya punya bentuk seperti ini, saya coba selesaikan gitu di sini. Oke, kalau dengan strategi greedy, kalau dengan strategi greedy, kita bisa mendapatkan shortest path dari A, misalkan ada orang gitu ya, dari A mau ke sini, ke Z gitu ya di sini ya, orangnya terakhir ada di sini. Lintasan mana yang paling pendek? Kalau dengan greedy caranya gimana? Kalau dari A, eee, kita, apa namanya, kita pergi ke mana gitu, cari sisi yang paling paling minimum gitu ya. Pilihannya antara 4 sama 2. Sisi paling minimum berapa? 2 gitu ya. Ya sudah berarti dari A ke C. Ini sisi yang kita pilih. Sisinya dari A ke C dengan bobotnya berapa? 2. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah kita pilih dari C, sekarang orangnya berada di C gitu ya. Orangnya berada di C. Dari C kemana lagi? Pilih sisi dengan bobot paling kecil berikutnya. Ada 1, 8, sama 10 gitu kalau dari C. Ya sudah kita pilih yang bobotnya paling kecil berikutnya ke sini, ke arah 1. Berarti kalau gitu dari C kita lanjut ke B dengan bobotnya 1. Oke, orang itu berada di B sekarang dengan greedy. Dari B pilihannya kemana? Pilihannya di sini 4, sini 5. Satu udah enggak ya? Nah, yang belum dipilih berikutnya adalah ke 4 ini gitu ya, karena bobotnya paling kecil. Berarti dari B kita kembali ke A. Nah, karena ini bobotnya sudah paling kecil dan dia kembali lagi ke simpul yang sudah dikunjungi, maka kita tidak perlu mengambil 4 lagi gitu, karena A itu sudah dikunjungi. Kita sudah mulai dari A gitu ya. Nah, kita pilih sisi yang terkecil berikutnya yang belum dikunjungi, pilihannya cuma satu, ke D ini gitu. Berarti orang dari B ini, dia akan pindah ke D dengan bobotnya 5. Berarti dari B dia akan ke D dengan bobot 5 gitu. Dari D kemana berikutnya? Dari D pilihannya adalah ke C 8 bobotnya, ke E bobotnya 2 atau ke Z bobotnya 6. Kita pilih sisi dengan bobot minimum, yaitu 2 di sini. Berarti orang ini dari tadi di D, dia akan pindah ke E dengan bobotnya 2. Dari D, dia akan ke E dengan bobotnya 2. Terus orang ini akan berada di sini, gitu. Nah, setelah orang ini berada di sini, pilihannya kemana lagi? Ke C dengan bobot 10 atau ke Z dengan bobot 3. Sisi yang paling kecil berikutnya adalah sisi ini, 3. Oleh sebab itu orang ini pindah dari E ke Z, E ke Z dengan bobot 3 seperti itu. Sudah nih ternyata dia sudah sampai dari A ke Z gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ternyata dari A ke Z dengan strategi greedy kita bisa dapatkan total bobot berapa nih? 2 tambah 1 tambah 5, 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 berapa nih? 2 tambah 3 5, 10, 13 gitu ya. Nah ini adalah, apa namanya, bobot minimum yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan algoritma greedy gitu. Nanti kita akan coba cek apakah, algoritma greedy ini bisa, apa namanya, bisa bersaing dengan Dijkstra atau tidak. Sekarang, kalau dengan algoritma Dijkstra, jawabannya juga sama, ternyata 13 juga gitu ya.
Nah, secara visualisasi bentuknya seperti ini. Tapi sebelum saya masuk, atau saya jelaskan bagian visualisasi ini, saya akan buat ini itu dengan menggunakan konsep tabel. Jadi gini, ini adalah algoritma Dijkstra. Caranya gimana? Path-nya sama persis seperti yang ada di sini. Sorry, ini saya copy dulu deh. Oke, ini saya copy ulang. Jadi gini, kalau algoritma Dijkstra, ya teman-teman, silakan bandingkan saja lebih enak pakai yang mana, silakan gunakan itu, gitu. Nah, kalau, algoritma Dijkstra, saya akan menggunakan konsep tabel. Caranya gini, di sini adalah step-nya, lalu di sini itu adalah simpul-simpulnya. Teman-teman di sini lihat, simpul-simpulnya itu ada berapa? Oh, ada dari A sampai Z gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti saya punya simpul A, simpul B, simpul C, D, E, sama terakhir Z gitu simpulnya. Nah, step ke-0 itu adalah step inisialisasi. Step inisialisasi itu maksudnya apa? Step inisialisasi, sorry, di sini ada penjelasan Dijkstranya nggak ya? Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Ya sudah, saya langsung ke sini aja. Step ke-0 itu adalah step inisialisasi. Step inisialisasi itu adalah kita ingin apa, karena konsep Dijkstra itu, termasuk persoalan mencari shortest path dari satu buah simpul tertentu ke setiap simpul yang lainnya, berarti kita ingin menginisialisasi si orang ini, itu ada di simpul yang mana. Karena misalkan saya ingin mencari berapa sih shortest path dari A sampai ke Z gitu misalkan, atau A ke B, A ke D, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya inisialisasi gitu ya, orang ini berada di simpul A. Kalau gitu, saya di sini akan tulis step 0, initnya adalah A, koma, 0. A, koma, 0 ini artinya apa? Orang ini berada di simpul A dengan bobotnya 0, total bobotnya 0. Maksudnya apa? Ya dia di-assign di simpul A gitu. Nah, simpul-simpul yang lain yang ada di sini, itu saya inisialisasikan dengan nilai tak hingga di sini. Simpul-simpul yang lain saya inisialisasikan dengan nilai tak hingga, gitu. Oke, ini step yang ke-0. Step yang pertama, setelah orang ini berada di A, orang ini bisa mengakses simpul mana saja. Ternyata bisa mengakses simpul B sama simpul C. Orang ini bisa ke simpul B dengan bobot 4. Berarti kalau gitu di sini saya pivot dulu, saya pivot gitu ya. Step 1 orang A bisa ke simpul B dengan bobot 4. Di sini saya tulis, simpul B bisa diakses dari A dengan bobotnya 4 gitu. Jadi simpul B bisa diakses dari A dengan bobotnya 4. Sekarang, simpul C bisa diakses nggak dari A? Oh, ternyata bisa. Simpul C bisa diakses dari A dengan bobotnya 2 karena orang ini berada di A gitu ya. Berarti simpul C bisa diakses dari A dengan bobotnya 2. Sekarang simpul D bisa diakses nggak? Nggak bisa. Bukan bukan nggak bisa ya, bisa tapi tidak langsung gitu ya. Jadi akses ini maksudnya adalah akses langsung. Karena dia tidak bisa diakses secara langsung, maka simpul D ini tetap saya tulis sebagai tak hingga. Simpul E juga tidak bisa diakses secara langsung, maka, disimbolkan dengan tak hingga. Z juga sama, gitu. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah saya pivot. Pivot simpul
dengan bobot paling kecil. Di sini bobotnya 2, yang di sini bobotnya 4. Maka saya pivot simpul C. Artinya apa? Orang ini berpindah dari A ke C. Sekarang orang ini berada di C di sini. Lalu yang berikutnya apa? Dari C bisa mengakses apa lagi? Ini untuk step yang kedua gitu ya, berikutnya. Dari C bisa mengakses apa? Bisa mengakses B. Mengakses B dengan menambahkan satu ditambahkan bobot yang ada di sini. Jadi bobot dari C kan jadi seorang ini sudah punya bobot 2 gitu ya. Dia bisa ke B dengan cara menambahkan bobot 2 ini dengan satu gitu. Jadi B ini itu bisa diakses dengan bobotnya 2 tambah satu atau 3. Lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya kita bandingkan dengan simpul B ini. Bobotnya 4 kalau dari A, sedangkan kalau dari C itu adalah 2 yang sudah saya dapatkan di sini ditambahkan dengan bobot satu ini dari C ke B. Nah, karena dia lebih kecil, maka yang bagian simpul B ini saya update. Diupdate dengan apa? Diupdate dengan simpul B, saya bisa gunakan pad dari C dengan bobotnya 3 gitu. Nah, pad dari C dengan bobotnya 3 atau lintasan dari C dengan bobotnya 3. Jadi gini cara bacanya. Simpul B itu bisa diakses dari simpul C dengan bobotnya 3 totalnya gitu ya. C itu didapat dari mana? C itu didapat dari A. Oh, ya sudah, A itu karena dia, apa namanya, source-nya gitu ya. Ya sudah berarti dari A ke mana? Ke C di sini, dari C baru ke B. Itu cara bacanya, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mana tadi konsep greedy-nya. Nah, pilih lintasan berbobot minimum yang menghubungkan simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain. Ini yang dimaksud dengan memilih lintasannya gitu, kalau di sini contohnya gitu ya. Nah, kalau greedy yang tadi, yang dipilih adalah sisi dengan bobot minimum. Kalau greedy, yang di sini pilihannya ada dua. Lewat A nilainya 4 atau lewat C nilainya 3. Nah, kita pilih lintasan yang lewat C dengan bobot yang paling kecil, gitu. Itu perbedaannya Dijkstra dengan greedy. Lalu berikutnya apa? Saya sudah di C, saya bisa mengakses D dan saya bisa mengakses E. Oke, saya bisa mengakses D dengan bobot berapa? 8 ditambahkan bobot yang sudah, ter-assign untuk C, 2 gitu ya. Berarti saya di sini bisa mengupdate D dengan C, 8 ditambah C nilainya 2. Berarti nilainya di sini 10, gitu. Jadi artinya apa? D bisa diakses dari C dengan total bobotnya 10, gitu. Sekarang yang E. E ini saya bisa akses dari C dengan bobot berapa? Kalau C tadi bobotnya 2 ditambah C ke E bobotnya 10. Berarti E ini bisa saya akses dari C dengan bobotnya 10 dari C ke E ditambah bobot yang di C ini 2. Sehingga saya bisa dapatkan nilainya 12 gitu. Sekarang yang Z. Z ini itu belum bisa saya akses secara langsung dari C, sehingga Z akan tetap saya assign nilainya tak hingga, gitu. Ini step 2. Lalu yang berikutnya apa? Step 2 ini saya pivot nilai bobot yang paling kecil. Sini 3, 10, sama 12. Bobot paling kecil berapa? 3. Maka B ini menjadi, nilai yang saya pivot. Artinya apa? Si orang ini bergerak dari C menuju ke B, karena B ini yang saya pivot. Oke, sekarang orang ini sudah berada di B. Berikutnya apa? Orang yang sudah ada di B ini, dia bisa mengakses apa saja, bisa mengakses A tadi gitu ya, bisa mengakses D secara langsung. Karena A ini sudah saya, apa namanya, sudah saya kunjungi, maka A ini tidak lagi menjadi, apa namanya, nilai yang perlu saya update. Yang perlu saya update adalah bagian D ini. Apakah D harus diupdate? Kita coba cek. Sekarang,
Jarak dari B ke D itu 5. Kalau B ke D 5, sedangkan dari B itu nilainya 3. D kalau melewati C nilainya 10. Kalau D melewati B itu nilainya adalah 3 yang ada di sini, yang sudah ada di B dengan bobot 3 ditambah 5, 8 totalnya. Oleh sebab itu apa? Kalau D lewat C nilainya 10, tapi D lewat B yang ada di sini nilainya 8, kecilan mana? Kecilan yang lewat B. Oleh sebab itu, D ini di step yang ketiga, itu saya update bobotnya melalui B dengan nilainya 5 ditambah B itu berapa? 3, 8. Nah, 8 sama 10 itu lebih kecil 8, maka ini saya update seperti itu. Oke, ini saya sudah dapatkan untuk D. Kalau E gimana? E ternyata di sini nggak bisa diakses secara langsung oleh B. Oleh sebab itu, ini nilainya tetap C, 12. Seperti itu. Z juga sama, nggak bisa akses langsung oleh B. Maka di sini nilainya menjadi tak hingga, gitu. Oke, lalu, sudah selesai? Belum, kita pivot dulu, mana yang lebih kecil, 8 sama 12 nilainya 8. Oke, step yang berikutnya, step yang keempat, kita pivot dia berada di sini, D. Dari B dia pindah ke sini, ke D. Karena sudah kita pivot, orang ini berada di D sekarang. Nah, berikutnya adalah, jadi kalau sudah pivot itu kita tidak perlu kita update gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kita sudah berada di D sekarang. D itu bisa mengakses apa saja, C, E, sama Z. Karena C sudah dikunjungi, kita lupakan saja. Sekarang D sama D sama E sama Z yang belum kita kunjungi. Berarti kalau gitu, kalau E itu nilainya berapa? 12 melalui C. Tapi kalau kita coba cek kalau melalui D, D nilainya berapa? D ke E 2, ditambah nilai D 8. 2 tambah 8 yang ada di sini, itu nilainya 10. Dibandingkan kalau lewat C nilainya 12. Maka kita bisa update E ini kalau lewat D nilainya hanya 10. 10 dari mana? 10 dari 8 yang ada di sini, ditambah 2 bobot yang ada di sini. Melewati D gitu ya, D ke E 2, ditambah bobot di D 8, gitu. Oke, sekarang Z. Z ini pasti kita update, kenapa? Karena dia awalnya dari tak hingga gitu ya. Sekarang, Z itu nilainya dari D ke Z 6. 6 ditambah bobot D itu berapa? 8. Berarti 8 ditambah 6, 14. Berarti kalau gitu Z bisa melalui D dengan bobotnya 14, gitu. Nah, berikutnya apa? Kita pivot yang nilainya paling kecil. 10 sama 14, ya 10 ini. Ini kita pivot. Berikutnya step yang kelima adalah coba kita update. Orang ini sudah berada di simpul E gitu ya, karena kita pivot di simpul E. Oleh sebab itu saya pindahkan orang ini ke sini. Oke. E itu bisa mengakses apa saja, bisa mengakses C sama Z. Karena C sudah dikunjungi, maka kita lupakan saja C. Lalu kita coba ke Z. Z itu nilainya berapa? Z itu nilainya 3. Kalau Z itu nilainya 3. Z itu nilainya kalau melalui D itu 14, tapi kalau melalui E nilainya berapa? 3 ditambah 10 di sini, kalau melalui E gitu ya, 10. Berarti kalau gitu kita bisa dapatkan di sini nilainya berapa? 3 ditambah 10, 13. 13 dibanding 14 lebih kecil 13. Makanya Z ini saya update. Kalau dia melalui E, nilainya 13. Gitu. Ada lagi nggak yang perlu kita update? Nggak ada gitu ya. Sudah, ini terakhir. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ternyata kalau dari A ke A lagi bobotnya 0, A ke B paling kecil bobotnya 3 melalui C, A ke C
itu langsung bobotnya 2. A ke D paling kecil berapa? 8. A ke E 10. A ke Z 13 gitu. Nah, inilah yang menjadi atau yang mendasari hasil yang seperti ini. A ke C bobotnya 2, A ke B bobotnya 3, A ke D 8, A ke E 10, A ke Z 13 gitu. Ini didapat dari sini. Nah, ini cara bacanya kalau yang ditanya adalah lintasan dari A ke B itu apa aja sih? Kalau A ke B teman-teman silakan lihat. B itu melalui simpul apa? Di sini melalui simpul C. Oke. B yang ada di sini itu dia melalui simpul C sebelumnya. Simpul C itu sebelumnya simpul apa? Simpul A di sini. Oh, kalau gitu berarti ini kita mulai dari A ke C ke B dengan total bobotnya sama dengan 3 gitu. Lalu kalau dari A ke C bisa nggak? A ke C bobotnya 2, oh ini langsung dari A gitu. Oh, berarti kalau gitu saya punya A ke C dengan bobotnya 2. A ke D berapa? A ke D, D itu melewati B di sini ya. Dari D itu melewati B. B melewati apa? C. Berarti B sebelumnya ini adalah C. C itu sebelumnya adalah A, gitu ya. Berarti di sini A. Dengan total bobotnya adalah 8. Sini nilainya 8, gitu. Lalu A ke E sama terakhir A ke Z. Nilainya berapa? Kalau A ke D berarti melewati A ke E melewati D gitu ya. Berarti sini E, ini melewati D, A lewati D pakainya ini. Berarti sini D, sini B, sini C, sininya A. Dengan total bobotnya adalah ini nilainya, 10. A ke Z melewati E gitu ya, dengan total bobotnya 13. Kalau melewati E kita ambil aja lintasan yang ini, berarti A ke C, ke B, ke D, ke E, ke Z dengan total 13 gitu. Nah, ini yang apa namanya, yang digunakan kalau teman-teman semua menggunakan, tabel gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan, Dijkstra ini, seperti itu. Dan kalau misalkan divisualisasi sebenarnya sama saja gitu ya. Ini step ke-0, bagian kiri atas. Jadi artinya apa? Orang ini berada di simpul A. Bobotnya 0, total bobotnya 0, simpul B, C, D, E, sama Z itu di-assign nilainya tak hingga semua. Sama seperti yang bagian ini. Dia berada di A, simpul B, C, D, E, Z itu, di-assign nilainya tak hingga semua. Bobot ke A 0, seperti itu. Lalu ini step ke-0 ya. Step ke-1 gimana? Step ke-1 itu adalah kita dari A, kita pivot A, lalu kita coba cek dari A itu bisa kemana saja. A bisa ke B dengan bobotnya 4, A bisa ke C dengan bobotnya 2. Yang dalam kurung ini itu adalah simpul asalnya seperti itu. D, E, sama Z juga masih tak hingga. Oke, terus ini step yang berikutnya adalah saya pindahkan setelah saya pivot C dengan nilai 2 ini yang paling kecil, saya pindah orang ini dari A ke C. Orangnya berada di C. Nah, C bisa mengakses apa saja, bisa mengakses B, D, sama E gitu ya. Ya sudah kalau kalau ke C eh ka sorry kalau ke B nilainya jadi 3 gitu ya, 1 ditambah 2 di sini, kita update nih dari yang awalnya di sini 4, 4 dari A, kita update 3 dari A melalui C gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya, lalu berikutnya kita pivot nilai paling kecil, yang kita pivot adalah 3 ini, 3, 10, sama 12, 3 nilai paling kecil. Lalu step yang ketiga di sini, dia sudah berada di simpul B yang ada di sini, lalu simpul B bisa akses kemana? Ke A, ke D aja gitu. Ya sudah karena A sudah dikunjungi berarti mau nggak mau ke D. Dari B ke D itu bobotnya berapa? 5. 5 ditambah sebelumnya berapa? 3 ya, 5 tambah 3 8. Karena di sini 10, kalau melalui C dan kalau melalui B nilainya 8, maka di sini saya update. Ini saya update.
dan seterusnya gitu ya teman-teman semua, sampai, semua simpul sudah dikunjungi. Dan setelah didapat hasilnya bentuknya seperti ini. Ya ini mirip-mirip sama seperti yang, tabel tadi gitu ya. Cuma kalau ini, lebih visual saja penyelesaian. Oke gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silakan? Silakan, siapa nih? Siapa? Dava, Izin silakan, Dava. Heeh, tadi kan kita tahu Pak, kalau bobot terkecilnya jadinya 13 kan Pak. Karena iya. tadi kita ngelewatin dari A, C, B, D, E, Z. Nah Pak, kalau semisal soalnya itu yang di bagian DZ-nya diganti 5, kalau kita ngelewatin D, E, Z itu kan 2 tambah 3 kan 5. Kalau semisal DZ-nya juga 5 itu gimana ya Pak? Apakah tetap kita harus memilih untuk melewati si D ke E baru ke Z dulu apa langsung dari D ke Z? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan yang bagian ini, itu nilainya jadi 5 gitu ya. Sedangkan kalau D, E, Z 2 sama 3 juga 5 gitu. Oke, ini pertanyaan bagus. Di sini pun jawabannya jadi, melalui D ini jadi nilainya D,13 gitu kan ya. Terus kalau saya melewati E juga nilainya 13. Nah, pertanyaannya adalah apakah perlu saya update atau tidak gitu. Jawabannya tidak perlu gitu, karena dengan nilai yang sama, kita tidak perlu mengupdate bobotnya. Bobotnya itu hanya perlu diupdate jika nilainya lebih kecil saja. Tapi kalau nilainya sama, itu tidak perlu kita update, karena ya sama aja. Sebenarnya mau diupdate, mau tidak diupdate sama saja sih. Tapi untuk mempermudah, pada saat teman-teman semua, ngoding atau pada saat teman semua implementasikan, update itu nanti akan menambahkan, satu, penugasan gitu ya, satu satu assignment ke dalam satu variabel, dan itu akan terhitung kompleksitasnya. Nah, jadi supaya kita meminimumkan kompleksitasnya, maka yang bobotnya sama itu tidak perlu kita update, gitu jawabannya. Tadi siapa? Dava ya yang bertanya ya? Iya benar Pak, terima kasih Pak. Mhm. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan bagus. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Anselmus, gimana? Pakai punya Febrian lagi nggak apa-apa? Kalau kalau error itunya. Izin Pak, Ya gimana oke Mas ya, Mas? oke Pak. Berarti kalau, ini masih meneruskan yang dikatakan teman saya tadi Dava Hakim Pak, Mhm berarti di step 4 itu kan sudah diganti ya yang D14 dengan D13 misalnya. mhm Berarti karena kalau kita milih D13 kan sudah selesai itu Pak. Nah, mending mhm karena ini kita, bukan maksudnya karena di Dijkstra itu linearnya yang paling kecil nilainya kan Pak ya, dari awal sampai akhir, A sampai Z. Itu kita ngambil yang terkecilnya D10 tapi belum sampai finish, atau D13 langsung di step 4-nya berhenti gitu, Pak? gimana gimana gimana? Saya belum nangkep. Baik, Jadi itu kan tujuan kita heeh, kan untuk mengambil nilai mhm maksimal atau optimal dari A sampai Z itu, Pak, ya. mhm Nah, kalau kita ngikutin soal yang tadi dibilang si Dakim itu yang DZ-nya diganti jadi 5, itu step 4-nya yang dipilih D10 atau D14. Kalau pilih D10 kan belum sampai finish, Pak. Kalau milih D13 itu sudah A sampai Z gitu, Pak. Berhenti di situ aja kah? Atau mhm mhm. di Oke, ini pertanyaan yang bagus. Oke, terima kasih Anselmus. Jadi, kita kembali lagi ke tujuan awal, kita ini mau ngapain sih gitu. Jadi gini, Dijkstra itu adalah kita ingin mencari solusi dari satu buah simpul gitu ya, misalkan simpul A ke setiap simpul yang lainnya, B ke C berapa gitu ya, ke D berapa dan seterusnya gitu.
Nah, dengan menggunakan algoritma Dijkstra, nilai-nilai optimal itu didapat dari nilai-nilai yang sudah kita pivot, gitu. Kalau misalkan di sini kita ganti dengan 5, lalu di sini saya sudah mendapatkan nilai D-nya 13 dan ini adalah solusi optimalnya, gitu, apakah tidak sebaiknya kita berhenti saja? Gitu ya pertanyaannya ya. Nah, jawabannya tidak. Kita tidak boleh berhenti sampai kita sudah mempivot semua simpulnya, gitu. Karena tujuan kita adalah mencari, jarak terpendek dari A ke setiap simpul yang lainnya, gitu. Nah, karena di sini pilihannya adalah D10 sama D13 gitu ya, yang kita pivot adalah D10 gitu, dan ada satu simpul yang belum kita pivot, oleh sebab itu kita harus mengecek lagi, jangan-jangan ada simpul, atau ada lintasan yang lebih kecil dibanding 13 gitu. Karena kalau misalkan kita belum sampai nih step yang kelima, kan kita nggak tahu nih, apa namanya, si Z itu nilai paling kecilnya berapa, gitu. Gitu, Anselmus. Jadi, kita tetap harus mempivot semua, simpulnya sampai didapat nilai, optimalnya itu berapa. Karena Baik, Pak. heeh, karena gini, apa Eee, namanya, kita tetap harus mendapatkan nilai optimal dari setiap, simpul ke simpul yang lainnya gitu sih. Intinya kita harus pivot semuanya mau nggak mau, gitu, Chef Anselmus. Baik, Pak, saya ngerti, Pak. Berarti emang harus semuanya dilewati gitu, Pak, ya? Dapat optimal Betul kualitas betul. betul. Soalnya ini kan saya lihat dia ini Dijkstra ini dia memilih mana yang paling optimal di setiap simpulnya, terus Mhm dimasukkan ke dalam linear linear yang kita maksudnya, eee, la lintasan yang mau kita ambil gitu, Pak, ya gitu, Pak, ya? betul betul. Meskipun di step 4 dan step 5 sama-sama hasilnya sama hasilnya di 13 juga total, bobotnya, tapi kita tetap harus menyelesaikan sampai semua, simpulnya terlewati gitu, Pak, ya? Iya betul. Iya. Oke, baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Anselmus. Oke, gitu teman-teman semua. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak, itu yang Iya, unlimited silakan. unlimited itu dapat dari mana ya, Pak, ya? Tentunya berdasarkan apa? Oke, ini pertanyaan bagus. Eee, ini lebih ke arah definisi sih. Jadi gini, ini sorry siapa yang nanya? Syuhada, Pak, syuhada. Suhada, oke. Jadi gini Suhada, di dalam teori graf, sebenarnya kita belajar teori graf ya. Dalam teori graf, sebuah simpul yang tidak bisa kita akses, itu secara definitif, by definition gitu ya, dengan menggunakan definisi, kita assign dia dengan nilai yang sangat besar sekali. Kadang ada yang menuliskannya dengan tak hingga, ada yang menuliskannya dengan big M, ini M besar gitu ya, dan ada yang menggunakan nilai-nilai yang misalkan, di-assign misalkan 1 juta, 100 juta, atau nilai-nilai yang tidak masuk akal gitu. Kenapa? Karena kita ingin mencari shortest. Shortest itu kan kita ingin mencari nilai-nilai yang paling kecil gitu. Kalau kita assign dengan nilai tak hingga, itu artinya apa? Sebenarnya kita bisa saja assign nilai D yang ada di sini gitu, kalau misalkan kita ada di step 0 gitu ya, atau step 1 lah. Nilai D-nya kita bisa assign nilainya 100, 1 juta gitu, atau berapapun gitu, nggak jadi masalah. Nah, kenapa? Karena gini, pada saat step 1 itu selesai, kita tahu bahwa jarak terpendek itu adalah nilainya paling kecil gitu. Nah, nilai tak hingga ini melambangkan ketidak apa ya, ketidakkoneksian apa ya, eee, ketidakhubungan, dari satu simpul ke simpul yang ada di ujung. Jadi seperti belum terlihat gitu. Makanya tak hingga ini melambangkan jarak yang sangat besar sekali, dan kalau komputer, akan memilih, dia tidak akan memilih nilai yang paling besar ini gitu. Jadi nilai tak hingga itu ada by definitive gitu. Jadi definisi di awal kalau
kita tidak bisa mengakses simbol tersebut, kita definisikan nilainya tak hingga. Itu, tadi siapa, syuhada. Oh, berarti contohnya itu ya, Pak, ya, kalau misalnya step pertama, itu kan, Mhm, dia nggak bisa langsung sampai D gitu kan, langsung satu kali betul jalan. Jadinya makanya dijadiin tak hingga gitu ya, Pak, ya? betul betul Oke, Pak. gitu. Heeh, oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain? Ini pertanyaannya ini ya, apa namanya, cukup seru karena ya saya baru mendapatkan pertanyaan ini itu sekarang ini gitu, selama saya ngajar dari awal di ITERA gitu ya. Apa namanya, karena ya biasanya pertanyaannya yang ini seperti apa, ini seperti apa, jika seperti ini gimana, jika seperti itu seperti apa gitu. Tapi yang tak hingga ini didapat dari mana? Sama seperti halnya gini, ya ini jadi ini aja ya, apa, knowledge aja buat teman-teman ya. Kalau 1 faktorial itu berapa? Nilainya 1 gitu kan ya. Kenapa? Karena 1 ya 1 gitu. Kalau 2 faktorial itu nilainya adalah 1 dikalikan 2. 3 faktorial itu nilainya sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 gitu kan. Nah sekarang 0 faktorial itu berapa? 1. Satu nggak, Pak? Betul, 1. Kenapa 1? 0 itu kan nggak ada yang dikalikan gitu kan ya. Kalau 1 faktorial ya 1 gitu. 2 faktorial kan 1 kali 2. 0 faktorial kenapa 1? Karena secara definisi, jadi definisi itu apa, kesepakatan antara para ilmuwan gitu ya, 0 faktorial itu kita definisikan sebagai 1 gitu. Kalau didapat dari mana? Didapatnya dari gini, misalkan saya punya 2 faktorial, 2 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2. Kalau 2 faktorial itu saya bagi 2, ini saya bagi 2, 2 faktorial saya bagi 2, ini kan jadi 1 faktorial. Ini sama dengan 2-nya saya hapus 1 gitu. Nah sekarang 1 faktorial kalau saya bagi 1, ini 1 juga saya bagi 1 gitu. Anggapannya kalau ini n faktorial saya bagi dengan n, ini akan menjadi n-1 faktorial gitu. Nah makanya kalau 2 faktorial bagi 2 ini jadi 1 gitu ya, 3 faktorial dibagi 3 ini sama dengan berapa? 1 kali 2 kali 3 dibagi 3, 3-nya hapus. 3 faktorial bagi 3 ini jadi 2 faktorial gitu. Nah, by default itu akan menjadi bentuk seperti ini, n faktorial dibagi n itu sama seperti n dikurang 1 faktorial. Nah, kalau contoh kasus yang 1 faktorial dibagi 1 itu dia harusnya menjadi, 1 dikurangin 1 faktorial atau sama dengan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu nilainya 1 di sini. Sehingga by default apa, bukan by default ya, by definisi 0 faktorial itu kita definisikan nilainya 1 gitu. Ya itu apa namanya, kesepakatan para ilmuwan di luar sana aja sih gitu. Oke gitu, apa namanya, syuhada ya. Jadi, saya flashback kembali nih pada saat apa namanya, S1 dulu saya gimana gitu. Karena teman saya juga ada yang iseng, "Ini kenapa, nilainya tak hingga?" Gitu. Ya kadang teman-teman juga bisa nuliskan di sini M besar gitu, nggak jadi masalah sih. Ada notasi-notasi yang sering kita gunakan gitu ya kalau dalam graf. Ada yang namanya Big M. Big M ini artinya nilainya sangat besar sekali gitu ya. Kalau misalkan nilai tak hingga ini tidak bisa kita, tuliskan, apa, atau komputer tidak bisa mendefinisikannya dan seterusnya gitu. Biasanya kita gunakan M besar ini di-assign aja nilainya paling besar lah misalkan 10 juta, 1 miliar dan seterusnya gitu. Pokoknya intinya adalah nilainya sangat besar. Ada M besar, ada Big M, ada Little M, M kecil gitu. Nah, kalau permasalahan shortest path, kita gunakan di sini M besar. Kalau misalkan ada permasalahan yang lain gitu, misalkan longest gitu ya, jarak terjauh, eee, kalau shortest path kan jarak terbesar, kalau longest path misalkan jarak terjauh gitu ya. Bisa saja kita assign ini itu menjadi M kecil gitu ya. Kita assign nilai dengan nilai yang sangat kecil sekali, misalkan 0, sekian, atau kadang kita tulisannya sebagai epsilon gitu. Ya gitu, itu definisi-definisi aja sih sebenarnya. Oke, ini pertanyaannya bagus-bagus.
Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali ya. Jadi gitu teman-teman semua, ini, terkait dengan algoritma Dijkstra, nanti, apa namanya, eee, coret-coretan ini akan saya berikan, di e-learning gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi, eee, ya Dijkstra ini bisa kita gunakan untuk, berbagai macam, keperluan yang lainnya gitu ya, problem-problem yang lain. Contohnya perutean atau routing gitu ya. Misalkan saya, ya misalkan pesan gitu dari satu komputer ke komputer lainnya dipecah jadi sejumlah paket-paket data gitu ya, package-package tertentu gitu. Nah, paket-paket tersebut nanti akan dikirimkan dari satu komputer ke komputer yang lainnya dengan menggunakan jaringan gitu. Lalu bagaimana cara kita bisa merutekan jaringan atau membuat routing jaringan, itu kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra untuk mendapatkan shortest path. Jadi misalkan seperti ini gitu ya, dari apa, internet atau misalkan gini, Itera itu provider internetnya masuk di gedung B gitu ya, karena di gedung B itu, apa namanya, FO yang keluar dari Itera FO yang datang dari luar Itera itu semua terpusat masuk ke gedung B. Termasuk juga kita punya antena di atas gedung B kalau teman-teman lihat gitu ya, di atas gedung B itu ada antenanya, gitu. Nah, internet dari luar masuk melalui gedung B, dan dari gedung B itu server yang ada di gedung B, lalu berikutnya nah ini, server yang ada di gedung B itu selanjutnya dipecah-pecah ke gedung-gedung yang lainnya gitu. Ada yang ke gedung C, GKU, ke gedung E, gedung F, ada yang ke asrama, dan yang lain-lain seperti itu. Itu dipecah-pecah ke sana seperti itu. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana cara saya bisa membuat, apa namanya, shortest path seperti yang tadi dari satu gedung B ke setiap gedung yang ada di ITERA dengan jarak sesedikit mungkin gitu. Nah, teman-teman semua bisa 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 gunakan algoritma Dijkstra gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Ya, ini ada, contoh-contoh yang lainnya, ini mungkin akan saya skip aja gitu ya karena intinya sih sama. Misalkan router dari satu, misalkan, permasalahan gini, ini ada router satu, terus udah gitu, kalau ke router 2, 3, 4, 5, mana kira-kira yang bisa, eee, kalau kita kirimkan message, dia akan memberikan feedback yang paling paling sesedikit mungkin gitu. Ternyata kalau rute satu ke rute 2 itu lewat 142 dan seterusnya gitu. Ini berdasarkan delay time-nya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar. Pak izin bertanya, Ya, silakan. Asep Noval udah di absensi belum ya Pak? Gimana gimana? Asep Noval Pak, absensi. Absensi, saya memang belum ini, belum generate. Oh ya belum. Oke Pak. Ini baru mau saya generate sih sebenarnya. Aci ID. Ini emang nggak ada record-nya, Pak, ya? Ini belum di-record ya? Iya, Pak, belum. Oalah, saya lupa lagi. Sorry sorry. Oke, sudah saya record. Eee, ya kita kita presensi dulu ya, saya generate dulu, presensinya. Mmm, minggu keempat ya, kelas sudah semua ya? Kalau sudah semua, kita lanjut lagi. Mana ini?
Lanjut ke sebentar ini harus di-save dulu ya. Oh, nggak bisa deh. Di-download aja. Right, 3D Dijkstra. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut bagian 3. Oke, eee, kok hilang? Oke, kita lanjut materinya. Oh, belum saya share. Oke, kita lanjut materinya. Mungkin ini cepat saja ya bagian yang ini. Jadi, beberapa permasalahan lain yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy itu adalah permasalahan, apa namanya, compressing, perampatan data atau compressing. Compressing data, compress data dengan algoritma Huffman. Algoritma Huffman ini, kalau di kelas mati saya belum sempat saya jelaskan. Jadi intinya gini, saya punya, kalimat gitu yang saya simpan ke dalam satu, apa namanya, text editor tertentu gitu ya. Misalkan, kalimat tersebut saya, saya klasifikasikan berdasarkan karakternya dan berdasarkan kemunculannya. Jadi, saya punya kalimat yang terdiri dari karakter-karakter A sampai dengan Z gitu ya, lalu saya coba cek karakter A itu muncul berapa kali sih, karakter B muncul berapa kali dan seterusnya gitu. Kemunculan itu disebut dengan frekuensi di sini. Nah, contohnya misalkan karakter A, B, C, D, E, F setelah dibuatkan, apa namanya, kompresinya gitu, lalu didapatkan kode-kode bentuknya seperti ini. Kode B, A, D itu, apa namanya, pesan bed itu dikodekan dengan sekian gitu. 001 itu adalah B, 000 itu adalah A, dan 011 itu adalah D. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara saya bisa mendapatkan kode-kode ini gitu, sehingga saya bisa mengkompresi. Kan sebenarnya kalau B, A, D, kata bed ini, itu kan pada saat kita simpan ke dalam memori komputer kita, setiap karakter ini itu akan dikodekan dalam bentuk ASCII-nya. Nilai, kode ASCII-nya itu berapa? Nah, kode ASCII-nya itu bisa, satu karakter kode ASCII itu butuh 8 bit ya kalau nggak salah. Itu sekitar 8. Nah, kalau misalkan saya punya 1 juta karakter gitu, berarti saya butuh 8 juta bit untuk disimpan gitu ya, seperti itu. Dan itu sangat tidak efisien sekali gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya saya kompresi? Dengan cara mengubah kode ASCII ini menjadi bentuk kode Huffman yang berwarna merah di sini gitu. Lalu bagaimana kode Huffman itu bekerja? Dengan cara seperti ini.
Misalkan saya, punya karakter-karakter A sampai F dalam satu satu, file saya dan setiap karakter ini, dia muncul berapa kali di sini, seperti itu. Nah, lalu kode Huffman itu bekerja dengan cara seperti ini. Eee, Mana ya? Oh, nggak ada ya. Oh, nah ini, strategi greedy-nya gini, pada setiap langkah gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil. Pohonnya itu apa sih? Pohonnya itu sebenarnya gini, pembentukan kode Huffman itu kita menggunakan pohon biner. Jadi M1, M2, M3, M4 ini merupakan karakter-karakternya. Dan kode Huffman itu dibentuk berdasarkan pohon biner yang seperti ini, gitu. Nah, setiap sisi itu dinyatakan dengan simbol-simbol tertentu. Karena dia biner, maka sisi yang sebelah kiri itu karakternya 0, sisi yang sebelah kanan, sorry, nilainya 1 gitu ya. Ini nilainya 0, nilainya 1, seperti itu. Strategi greedy-nya adalah pada setiap langkah gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil dari sebuah akar. Greedy-nya gitu, jumlah frekuensi terkecil. Nah, misalkan saya punya bentuk seperti ini. Pertama yang saya lakukan adalah saya urutkan dulu. Saya punya A, itu dia 45 gitu ya, atau ya gini aja lah, dari sini aja. Strategi greedy-nya adalah saya akan menggabungkan, misalkan A, B, C, D, E ini semuanya adalah simpul, adalah not gitu ya. Lalu berikutnya apa? Saya akan menggabungkan 2 buah not dengan total terkecil. Coba teman-teman coba cek kombinasi mana yang menghasilkan kalau digabungkan jadi kecil gitu ya frekuensinya, yaitu E sama F. E sama F kalau saya gabungkan totalnya adalah 14 di sini. Maka E sama F ini yang saya gabungkan. Lalu yang berikutnya apa? Ini itu menjadi satu buah simpul. Jadi total saya punya 5 simpul, A, B, C, D, sama E, F di sini, gitu. Lalu saya gabungkan lagi 2 buah simpul yang memiliki kalau saya totalkan jumlah frekuensinya itu memiliki nilai paling kecil berikutnya. Apa saja? Kalau E, F ini saya gabungkan dengan D, itu totalnya berapa? 14 tambah 16, 30 kalau E, F sama D ini saya gabungkan. Nah, kalau B sama C saya gabungkan, itu totalnya adalah 13 tambah 12, 25. Kalau C sama D yang saya gabungkan totalnya adalah 28. Nah, maka karena paling kecil B sama C, maka B sama C ini yang saya gabungkan. BC dengan totalnya 25, gitu. Ini jadi satu simpul lagi yang lainnya. Terus teman-teman silakan jumlahkan. Tambahkan lagi misalkan 25 tambah 45 nggak mungkin ya, 25 tambah 16 ini jadi 30, 41. 16 tambah 14 ini jadi 30. Oh, berarti D saya gabungkan sama EF. Berarti di sini D, E, F, totalnya 30. Ini saya gabungkan gitu. Terus gabungkan apa lagi? 30 sama 25 kayaknya saya gabungkan dan seterusnya, sampai teman-teman dapatkan kode Huffman-nya bentuknya seperti ini. Pertama, E sama F dulu yang saya gabungkan. E sama F itu jadi Fe 14 totalnya di sini. Lalu berikutnya apa? C sama B saya gabungkan dapat totalnya 25 gitu. Terus berikutnya apa? Fe sama D saya gabungkan FeD 30 sama seperti yang tadi. Lalu 2 ini saya gabungkan dan sehingga saya bisa mendapatkan kode Huffman bentuknya sorry, pohon pohon binernya bentuknya seperti ini. Lalu secara sistematis, teman-teman semua silahkan ambil nilai sisi yang di kiri ini, itu adalah sisi dengan kode 0. Semua yang ada di kiri, sisi yang ada di kiri ini, itu kodenya 0. Yang di kanan, sisi yang di kanan, itu kodenya 1. Lalu pohon biner yang terbentuk seperti ini, itu diambil, setelah setelah kita dapat 0101-nya gitu ya, pohon biner yang ada di sebelah kiri, itu pasti paling atas itu nilai frekuensinya itu yang paling tinggi. Ini 45, sini 55. Ini 25, ini 30. Ini 14, 16, dan seterusnya gitu ya. Pasti bentuknya akan seperti ini. Nah, kode Huffman dibentuk dengan apa? Setiap karakter yang ada di sini itu nilainya berdasarkan sisi-sisinya ke root paling atas. Karakter A itu nilainya 0 dengan root paling atas. Karakter C
dengan root paling atas nilainya 1, 0, 0 gitu. Ini karakter C. Jadi karakter C nilainya 1, 0, 0. Karakter B nilainya 1, 0, 1. 1, 0, 1 gitu. Karakter D itu nilainya 1, 1, 1. 1, 1, 1 gitu. Itu cara, kode Huffman bekerja untuk mendapatkan, kode dari pohon biner yang ada di sini gitu. Nah ini, apa namanya, eee, idenya itu dari algoritma greedy, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebentar, wah, oh rame ya, nantilah. Oke, itu jadi, terkait dengan kode Huffman gitu ya. Ini lalu ada, persoalan yang lain adalah pecahan Mesir gitu. Terus ada lagi, jadi pecahan Mesir itu intinya gini, setiap pecahan apapun bentuknya, contohnya di sini 2/5, 5/7, 87/100, teman-teman ya bisa buat pecahan sendiri gitu ya. Setiap pecahan itu pasti bisa kita bentuk dalam bentuk harmoniknya gitu ya. Ini dibentuk harmonik. Ini sebenarnya deret harmonik gitu ya. Nah, dalam bentuk seperti ini. Jadi, kita bisa bentuk dari menggunakan satu per nilai tertentu, dengan K1 itu nilainya kurang dari K2, K2 nilainya kurang dari K3 sampai dengan Kn di sini gitu. Nah, jadi pecahan Mesir, intinya sih seperti itu. Jadi saya punya 2/5 itu bisa saya bentuk dari 1/3 tambah 1/5 gitu. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana algoritma greedy itu bekerja untuk menguraikan pecahan Mesir yang 2/5 ini menjadi bentuk harmonisnya, seperti itu. Atau mendekomposisi pecahannya. Caranya adalah dengan gini, pada setiap langkah, tambahkan unit pecahan terbesar ke representasi yang baru, terbentuk yang jumlahnya tidak melebihi pecahan yang diberikan. Contohnya misalkan gini, saya punya 7/10. Nah, pertama-tama yang saya lakukan itu adalah saya gunakan pecahan terbesar yang bisa saya tuliskan dari 7/10. Kalau 1/2, 7/10 saya kurangi 1/2 masih bisa nggak? Masih, soalnya 1/2 itu, dari 7/10 itu kan sebenarnya berapa ya, kalau per 10 itu 1/2 itu kan sebenarnya sama seperti 5/10 gitu ya. Nah gitu. Jadi yang bagian ini 7/10 itu sama seperti 5/10 ditambah 2/10. Nah 2/10 itu berapa? 1/5. Ini sama dengan 2/10 gitu. Jadi strategi greedy-nya itu adalah tambahkan unit pecahan, pada saat saya menambahkan unit pecahan yang ada di sini, tambahkan unit pecahan yang paling besar ke representasi yang baru terbentuk ini, gitu. Caranya sih seperti itu. Nah, unit pecahan terbesarnya itu karena di atasnya harus 1, maka di bawah di sini nilainya unit terbesarnya adalah 1/2. Berikutnya apa? 1/3. Kalau di sini 1/2 nggak bisa, oke 1/3. Contohnya misalkan gini, 3/8 misalkan gitu. Lalu kalau misalkan di sini saya gunakan 1/2 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena 1/2 itu kan nilainya 4/8. Sedangkan di sini nggak nyampe 4/8, nyampenya cuma 3/8 gitu. Maka saya nggak bisa masukin 4/8 di sini. Berarti 1/2 nggak bisa saya masukin. 1/3 bisa nggak? Saya ambil greedy dulu ya, dari paling besar dulu. 1/3 bisa nggak gitu. Coba kalau kita gunakan 3/8 sama 1/3 itu berapa sih gitu ya. 8 sama 3 berapa? 24 gitu ya. Kalau 1/3 dari 3/8 berapa? Kalau per 24, 1/3 itu 24 nih 8. 8/24. Kalau 3/8, 24, 8 kali 3 nih 9. 9/24. Oh 1/3 ini masih bisa gitu. Oleh sebab itu 1/3 ini saya masukkan yang pertama. Oke, ini nilai yang pertama.
Lalu yang berikutnya 1 per berapa lagi nih yang ada di sini K2-nya gitu. Saya ambil nilai dari paling besar dulu. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Yang pasti di atasnya ini nilainya harus harus 1 gitu ya, seperti itu. Nah, persoalannya adalah bukan sebanyak apapun nilainya, tapi sesedikit apapun, bukan sesedikit apapun, sesedikit mungkin pecahan ini bisa terbentuk gitu. Karena persoalannya adalah, nah ini, bagaimana mendekomposisinya dengan unit pecahan sesedikit mungkin gitu. Nah ini yang perlu kita, apa namanya, garis bawahi gitu ya. Cara dekomposisinya seperti itu. Oke, itu untuk, pecahan Mesir, lalu yang berikutnya terkait dengan traveling salesperson problem. Traveling salesperson problem atau traveling salesman problem itu adalah salah satu persoalan yang bisa kita selesaikan juga dengan algoritma greedy. Ini, mungkin saya skip aja karena TSP ini sudah pernah kita, pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, dan strategi greedy-nya seperti apa, sama persis seperti, permasalahan shortest path atau persoalan minimum spanning tree. Intinya adalah kita akan mencari simpul, mana dia, nih pada setiap langkah pilih sisi yang memiliki bobot terkecil, seperti itu. Jadi intinya sih seperti itu ya strategi greedy-nya. Oke, ini saya skip aja. Lalu yang berikutnya adalah permainan Othello. Othello atau reversi. Jadi permainan Othello itu bentuknya seperti ini, kadang disebut catur catur Jepang atau catur Cina, gitu-gitulah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, jadi permainan Othello ini, teman-teman nanti diminta untuk, menaruh keping-keping ini, jadi satu keping ini ada bagian putih, ada bagian hitam di belakangnya gitu, seperti itu. Jadi ada 2 player, 2 pemain. Nah, setiap pemain itu akan menaruh keping-keping hitam putih yang ada di sini sampai semuanya habis dan permainan akan selesai jika apa? Jika, semua semua apa namanya, semua kotak-kotak kecil ini sudah terisi semua sama keping-keping atau, pemain itu tidak bisa lagi menaruh keping-keping yang ada gitu. Jadi dia akan diberikan misalkan 100 keping, per orang 100 keping, dia harus naruh di mana aja gitu. Nah, permainan akan berakhir jika semua ini sudah ada isinya, semua kotak-kotaknya ada isinya, atau salah satu player itu sudah tidak bisa lagi menaruh, keping-kepingannya, seperti itu. Dan permainan, yang memenangkan permainan adalah orang yang memiliki koin paling banyak, mau yang warna putih atau warna hitam. Lalu kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalau misalkan kita bentuknya seperti ini, lalu orang dengan keping hitam jalan nih. Nah, dia naruh satu keping hitam di sini, sehingga didapat bentuk seperti ini. Nah, 2 keping yang ada di sini, oh nggak kelihatan ya, merah deh. 2 keping yang ada di sini, itu kita bisa reversi. Kita bisa reversi, sehingga 2 keping warna putih ini bisa menjadi warna hitam. Kenapa? Karena 2 keping ini dalam satu kolom diapit oleh 2 keping warna hitam, seperti itu. Ya teman-teman mungkin udah pernah, bermain atau sering bermain, jadi intinya Othello seperti itu. Terus bagaimana strategi greedy-nya? Strategi greedy-nya gini, ada 2 pendekatan, greedy by jumlah koin dan greedy by jarak ke tepi. Greedy by jumlah koin ini kadang dikenal juga dengan strategi menyerang gitu ya. Jadi teman-teman akan menaruh keping koin dengan koordinat yang menghasilkan sebanyak mungkin koin lawan. Kayak misalkan tadi gitu ya, di sini ada 2 keping warna merah, sini 2 keping warna merah, lalu di sini ada satu keping warna biru gitu. Nah, teman-teman yang misalkan ada yang warna biru jalan gitu ya, dia pasti akan menuju ke koordinat yang menghasilkan sebanyak mungkin koin lawan. Maksudnya apa? Menghasilkan sebanyak mungkin koin lawan itu artinya reverse-nya gitu. Reversinya menghasilkan sebanyak mungkin koin. Kalau misalkan di sini, oke saya tambahin lagi deh, soalnya ada lagi. Oke, sini warna biru, terus di sini misalkan warna merah, Nah,
Kalau greedy by jumlah koin, dia pasti akan menambahkan warna biru di sini. Warna biru nggak ditambahkan di sini. Kenapa? Karena reversi 3 keping ini lebih banyak dibandingkan dengan reversi 2 keping ini, gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan greedy by jumlah koin, seperti itu. Nah, sekarang ada yang namanya greedy by jarak ke tepi. Greedy by jarak ke tepi, dia strateginya agak defensif. Jadi gini, pada saat, mana ya? Oh, nggak ada ya contohnya. Saya gambarkan ulang deh. Misalkan gini, atau di sini aja nih. Nah, gini. Jadi gini, ada keping hitam sama keping, putih. Pada saat keping yang hitam jalan misalkan, dia akan mengisi bagian-bagian tepinya terlebih dahulu. Sebisa mungkin dia akan masuk ke tepi-tepinya. Kenapa? Karena bagian tepi ini pada saat tepinya juga bisa berada di atas gitu ya, biasanya dia akan ngisi di bagian corner-nya dulu. Bagian sini, 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 sama sini. Dia ngisi corner. Nah, dia ngisi bagian tepinya, kenapa? Karena tepi-tepi ini, itu paling tidak mudah untuk direversi. Kenapa? Karena tidak bisa direversi gitu ya. Kalau di sini ada hitam, lalu di bagian sini ada yang warnanya biru, maka yang hitam ini nggak bisa di-reverse gitu. Kecuali kalau misalkan di sini ada biru lagi, baru sini hitam, nah ini baru kita bisa reverse. Kalau hitam dulu yang bagian sini, ini nggak bisa kita reverse dengan mudah gitu ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin naruh koinnya di bagian, tepi-tepinya dulu, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan greedy by, jarak ke tepi, seperti itu. Oke, itu jadi, strategi greedy untuk permainan, apa namanya, Othello. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada, UTS-DTB, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman paham yang tadi, ini akan dengan mudah teman-teman bisa, selesaikan gitu. Jadi saya punya persoalan seperti ini. Pada persoalan Moody City, ada satu kota tanpa jalan aspal, dan ini adalah rumah-rumahnya, seperti itu. Ada jembatan. Nah, ini dari rumah-rumahnya, jadi kalau satu orang, misalkan dia ada di sini nih, dia ada di sini, dia mau pergi ke rumah yang ada di sini misalkan, dia mau pergi ke apa nih ya, misalkan ini sekolah lah gitu ya. Dia bisa pergi ke sini, ke rumah yang ini, lalu dia bisa pergi ke sini, ngikutin jalan yang ada di sini gitu. Nah, persoalannya adalah pada saat hujan, ini kan ini jadi, kota yang ada di sini itu, rumah-rumahnya itu dihubungkan dengan jalan tanah gitu. Nah, jadi wali kota memutuskan untuk memasang paving block yang lebar di sini, memasang paving block yang lebar. Nah, persoalannya adalah paving block-nya itu saya tempatkan di mana, supaya jumlah paving block yang saya, apa namanya, saya isikan ke dalam kota ini, itu sesedikit mungkin. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa gunakan ini, dua 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 strategi ya. Pertama exhaustive search sama greedy. Ini ada nilai-nilainya. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah representasikan dia menjadi bentuk graf. Setelah direpresentasikan dalam bentuk graf, persoalan ini itu sebenarnya adalah persoalan minimum spanning tree. Jadi minimum spanning tree, teman-teman akan diminta untuk membuat tree yang, apa namanya, yang dengan total bobot minimum. Karena, memasang paving block itu, eee, harus menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lainnya gitu ya, walaupun harus, apa namanya, terkoneksi dengan rumah yang lain. Nah itu, jadi teman-teman bisa gunakan, minimum spanning tree, bisa gunakan 2 algoritma ini untuk menyelesaikannya, exhaustive search seperti apa, greedy seperti apa, gitu. Ini solusinya ada di sini, jadi ini adalah, graf yang yang terbentuk gitu, lalu yang oranye-oranye ini, itu adalah minimum spanning tree-nya gitu. Kalau dengan exhaustive search di sini, hasilnya gimana strateginya ada dua dua cara dia di sini bikinnya.
Enumerasi semua kemungkinan spanning tree gitu, lalu evaluasi, itu strategi yang pertama. Atau enumerasi semua subset sisi gitu, ini perbedaannya. Kalau yang ini enumerasi spanning tree yang terbentuk, kalau ini subset sisinya. Nah, terus terakhir, berikutnya adalah evaluasi setiap subset yang memenuhi spanning tree gitu, dan seterusnya. Kalau greedy-nya gimana? Greedy-nya bisa menggunakan 2 algoritma, bisa menggunakan Kruskal atau bisa menggunakan Prim gitu di sini. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa algoritma Kruskal itu pasti mendapatkan minimum spanning tree yang optimal, ya teman-teman gunakan algoritma Kruskal aja. Tapi kalau di sini, soalnya itu adalah jelaskan strategi seperti apa, bukan selesaikan strateginya, tapi jelaskan strateginya, seperti itu. Ini jelaskan strateginya, jadi tahap pertama apa, tahap kedua apa, gitu. Solusi optimumnya seperti apa. Ya, seperti itu saja sih soal-soal di ITB, saya pikir teman-teman semua pasti bisa mengerjakannya, ini nggak sulit kok. Ini ada soal-soal yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke, apa namanya, materi kita yang baru, namanya divide and conquer. Di 1 jam terakhir ini kita akan bahas itu ya, divide and conquer. Setengah jam lagi ya. Oke, divide and conquer. Divide and conquer itu adalah salah satu algoritma yang sudah cukup usang ya sebenarnya gitu, dan dia sudah, eee, ya dulunya dikenal dengan strategi militer gitu, divide and conquer. Jadi divide and conquer itu ada 3 tahap sebenarnya, kalau di sini ada 2. Jadi divide and conquer itu terdiri dari satu bagian divide, divide, dan yang kedua bagian conquer. Divide itu artinya membagi-bagi persoalan menjadi sub-persoalan yang lebih sederhana. Conquer itu artinya penyelesaian persoalan, seperti itu. Kadang conquer ini terdiri dari 2 bagian, cari solusi dan kombinasikan, gitu. Divide and conquer yang dimaksud dengan strategi militer itu kalau di Indonesia dikenal dengan divide et impera. Divide et impera ya, impera. Seperti itu. Ini adalah strateginya Belanda untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Daripada si Belanda itu, apa namanya, nyerang kerajaannya satu-satu, mendingan dia adu domba aja antar kerajaan. Kalau misalkan, sudah diadu domba gitu ya, dia bagi-bagi kerajaan menjadi, pasangan kerajaan yang saling berdekatan gitu, lalu dia adu domba. Otomatis kekuatan militernya melemah. Nah, dari situ dia adu domba lagi sehingga dia hanya hanya apa namanya, menyerang beberapa kerajaan aja gitu ya. Dan itu pun, kekuatan militernya udah melemah, seperti itu. Jadi, ya ini dia definisi divide et impera. Divide itu artinya membagi, conquer itu artinya menyelesaikan atau ya solve gitu ya. Dan yang terakhir ada combine. Kadang conquer itu sekalian sama combine gitu. Nah, ini adalah skema umumnya. Jadi misalkan saya memiliki sebuah persoalan yang sangat, besar sekali gitu ya, dan saya tidak bisa mengerjakannya sendirian. Lalu gimana caranya? Saya akan membagi-bagi persoalan ini menjadi sub persoalan yang lebih kecil. Kalau dirasa belum kecil, saya bagi lagi menjadi sub persoalan yang lebih kecilnya lagi. Kalau dirasa belum kecil atau belum bisa saya selesaikan secara langsung, saya bagi lagi. Nah, tadi saya katakan saya rasa belum cukup kecil. Nah, itu kan melibatkan perasaan gitu ya. Sejauh mana persoalan itu dikatakan sudah kecil atau, sudah bisa diselesaikan secara langsung. Nah ini, sorry, skema umum, mana sih?
Eee, kok nggak ada ya? Nah ini dia, seberapa kecil? Jadi kalau misalkan untuk persoalan tertentu, ukuran kecilnya bisa kita definisikan, tapi kalau untuk persoalan yang lain mungkin saja, teman-teman bisa mendefinisikan sendiri. Jadi satu orang dengan orang yang lainnya, itu mungkin saja memiliki, pandangan yang berbeda terkait dengan ukuran kecil yang didefinisikan. Jadi tidak ada batasan tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk sorting, itu kita sepakati bersama bahwa ukuran kecilnya adalah satu elemen atau 2 elemen saja di bagian, di bagian ini. Nah, di bagian ini. Jadi ini, itu untuk persoalan sorting itu terdiri dari satu elemen saja A, B, 2 elemen atau satu elemen saja gitu. Misalkan A di sini. Ini adalah subpersoalan yang sudah kecil. Lalu berikutnya, setelah saya punya P112 itu artinya problem 11 yang kedua, ini problem 12, problem 12 yang pertama, problem 12 yang kedua, dan seterusnya, kita conquer bagian sini. Kita conquer bagian sini sehingga saya bisa dapatkan solusi dari setiap sub-problem yang kecil-kecil ini. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah saya kombinasikan di sini. Saya kombinasikan sehingga saya bisa mendapatkan solusi, S itu artinya solution of problem gitu ya. Solusi dari persoalan yang utamanya itu seperti apa, gitu. Jadi ini adalah skema umum dari apa, divide and conquer seperti itu. Nah, ada beberapa, sebentar, di sini ada nggak ya dijelaskan? Oh, nggak ada. Jadi ada beberapa persoalan yang bisa kita selesaikan dengan divide and conquer, contohnya persoalan minimax, persoalan sorting, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi mungkin saya akan, lebih fokus kepada 2 algoritma ini, merge sort dan yang kedua adalah quick sort. Teman-teman mungkin pernah pernah belajar gitu ya 2 algoritma sorting, merge sort dengan quick sort. Ya saya akan coba jelaskan kembali di kuliah hari ini gitu ya. Jadi, oke, persoalan yang pertama misalkan persoalan minimax atau mencari nilai minimum. Persoalannya gimana? Saya punya array gitu ya, lalu saya diminta untuk mencari nilai minimum sama nilai maksimumnya. Cara divide and conquer gimana? Saya bagi aja dia menjadi 2 bagian, bagian kiri sama bagian kanan. Lalu saya bagi lagi, bagian kiri menjadi 2 bagian lagi gitu ya, bagian kanan juga saya bagi menjadi 2 bagian lagi gitu. Lalu dicari nih dari setiap, 2 elemen ini mana paling kecil, mana paling besar. Contohnya misalkan bentuknya seperti ini. Saya punya array dengan panjang sekian, saya divide, bentuknya sekian, lalu saya conquer. Conquer itu adalah menetapkan nilai minimum sama nilai maksimumnya yang ada di sini. Ini juga sama, menetapkan nilai minimum dan maksimum yang ada di sini. Lalu pada saat saya combine, saya perlu untuk mengecek nilai minimum sebelah kiri itu berapa sih, nilai minimum sebelah kanan itu berapa, lalu coba saya, apa namanya, bandingkan gitu nilainya. Mana yang paling kecil, itu yang menjadi nilai minimum pada saat di-combine. Nah, persoalan yang seperti ini, itu adalah persoalan yang mudah membagi, tapi agak sulit mengkombinasikannya, gitu. Nanti ada, persoalan itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Divide, sama conquer. Ada yang mudah membagi, ada yang mudah menggabungkan. Ada yang sulit membagi, mudah menggabungkan, mudah membagi, sulit menggabungkan, atau dua-duanya sulit. Ini yang terakhir ini yang jangan sampai kita dapatkan gitu. Nah, kalau kalau algoritmanya bentuknya seperti ini termasuk ke dalam algoritma yang mudah membagi, tapi sulit untuk meng-conquer. Bukan sulit ya, dia lebih sulit dibandingkan membaginya gitu. Kenapa? Karena pada saat membagi dia tidak ada batasan tertentu. Pada saat dia meng-combine, kita harus mengecek satu-satu berapa nilai minimumnya, lalu kita bandingkan gitu. Jadi agak sulit lah pada saat bagian, conquer di sini gitu. Dan ini juga termasuk ke dalam
salah satu algoritma yang masuk ke dalam, mudah membagi, sulit menggabungkan adalah merge sort. Merge sort atau merge sort itu adalah salah satu algoritma sorting yang termasuk yang dapat diklasifikasikan ke dalam mudah membagi dan sulit untuk menggabungkan. Kalau quick sort itu yang bagian atasnya. Quick sort itu bagian ini. Sulit membagi, tapi gampang untuk di-conquer-kan gitu. Oke, ini mungkin saya skip-skip aja, intinya sih seperti itu. Jadi, saya bagi-bagi, lalu setiap sub permasalahan saya cari nilai minimum maksimumnya gitu ya. Lalu pada saat teman-teman, apa namanya, nge-conquer atau nge-combine, perlu diperhatikan. Pada saat meng-combine, itu harus sistematis seperti pada saat kita membagi. Jadi, kita conquer sub satu dengan sub 2 ini, bukan sub 2 dengan sub permasalahan 3 di sini. Bukan ini sama ini yang kita kita, apa namanya, kita conquer-kan. Kenapa? Karena, eee kita akan lebih mudah untuk mencari solusi jika kita, menggabungkan berdasarkan cara pembagiannya, intinya gitu. Jadi jangan sampai kita, menggabungkan tidak sesuai dengan cara pembagiannya. Kadang kita menemukan kesulitan untuk, untuk persoalan yang tidak sistematis seperti itu, gitu. Oke, jadi ini, salah satu contoh kasusnya, sudah nilai minimum maksimum, ya itu seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah, persoalan minimax untuk mencari nilai minimum maksimum itu bisa diselesaikan dengan algoritma divide and conquer dibandingkan kita mencari dengan, selective sort ya, ya kita mencari dari paling kiri ke paling kanan gitu, itu akan sangat memakan waktu. Perpangkatan pun juga sama, jadi 3 pangkat 16, 3 pangkat 16 itu sebenarnya kita bisa bagi 2 menjadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, dan seterusnya gitu ya. 3 pangkat 4 itu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 1 yang dipangkatin dengan 2 gitu. Dan 3 pangkat 1 dipangkatin 2 itu bisa kita lebih mudah, selesaikan gitu ya, solusinya. Dan di sini teman-teman semua lihat bahwa, perpangkatan 2 itu terjadi 1 kali di sini, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Jadi, dari 1 dipangkatin 2 jadi 2, 2 dipangkatin 2 jadi 4, 4 pangkatin 2 jadi 8 dan seterusnya. Itulah mengapa di bagian sini pangkat 2-nya itu ada sebanyak 4 kali gitu ya, karena terjadi di sini 1, 2, 3, 4. Dan di dalamnya adalah 3 pangkat 1 di sini, 3 pangkat 1. Dan ini hanya membutuhkan 6 operasi perkalian saja. Oke, ya bentuknya seperti itu. Ini kompleksitasnya gitu ya, 2 log n. Ini lebih baik dibandingkan dengan brute force ya, pastinya seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan skip aja, saya lanjut ke, materi yang berikutnya, di Conquer yang berikutnya. Oke, nah ini divide and conquer. Selanjutnya permasalahan berikutnya adalah permasalahan sorting, atau pengurutan. Nah, ada 2 algoritma yang sudah kita pelajari sejauh ini, yaitu selection sort, sorry 3 ya, bubble sort sama insertion sort. Lalu saya akan me apa namanya, mengenalkan 2 algoritma lagi. Yang pertama merge sort dan yang kedua adalah quick sort. Merge sort mungkin tidak akan detail saya bahas. Ide dari merge sort sebenarnya adalah kita bagi-bagi saja array di sini. Jadi tujuan utamanya kan untuk sorting ya. Kita akan bagi-bagi saja ini menjadi 2 bagian, ya 2 subproblem.
Kalau dirasa belum cukup, mudah untuk di-conquer-kan, maka kita bagi lagi. Intinya sih seperti itu. Nah, hati-hati pada saat teman-teman semua melakukan merge gitu ya. Kenapa namanya merge sort, karena bagian merge ini yang lebih sulit dilakukan gitu. Misalkan gini, bagian ini aja lah, saya bagian ini. Nah, pada saat saya memiliki, dua sub problem yang sudah diselesaikan, ini solution dari problem satu, yang ini adalah solution dari problem 2. Pada saat saya merge, teman-teman semua harus perhatikan, untuk mengecek atau untuk menuliskan nilai yang ada di sini, itu saya harus cek dulu nilai paling kecil di subproblem yang pertama dan nilai paling kecil di subproblem paling 2. Lalu berikutnya apa? Saya bandingkan antara 4 dengan 1. Kalau bentuknya seperti ini, berarti 1 inilah yang saya masukkan ke dalam nilai di sini, gitu. Lalu berikutnya apa? Karena 1 sudah dimasukkan, saya ke indeks yang berikutnya. Ada 2 sama 4. Untuk menuliskan yang bagian ini, saya bandingkan, saya punya 4 sama 2. Oh, ternyata bentuknya masih seperti ini. 2 inilah yang saya masukkan ke sini, ke bagian sini. Nah, inilah mengapa merger sort termasuk ke dalam solusi yang mudah membagi, tapi sulit untuk dikongkuerkan gitu ya, sulit untuk digabungkan. Karena pada saat penggabungan, teman-teman semua harus cek satu-satu setiap elemen yang ada di sini, baru bisa kita masukkan ke dalam array yang lebih besar gitu. Ya seperti ini, ada 1, 13 sama 24 misalkan ini subproblem yang pertama, solusi dari subproblem pertama, ini solusi dari subproblem kedua. Cek satu-satu, 1 sama 2 gimana? Oh, 1 paling kecil gitu, ya udah 1 masukin. Terus berikutnya dari sini, ini sudah, berikutnya yang kedua di sini. 13 sama 2, ini di sini ya, 2. 13 sama 2 mana yang paling kecil? Oh, ternyata 2, ya udah 2 masukin sini. Berarti tanda panahnya ke bagian tengah, ini tetap 13 dan seterusnya gitu ya. Sampai kita bisa mengisi semua kemungkinan yang ada di sini, gitu. Oke, itu ide dari si merge sort. Yang berikutnya adalah quicksort. Quicksort itu adalah algoritma yang termasuk ke dalam sulit membagi, tapi mudah untuk menggabungkannya, gitu. Hard split tapi easy to join. Jadi bagaimana cara kita membagi, membagi dengan menggunakan metode quicksort, kita kenal dengan istilah yang namanya bukan partisi, pivoting. Nanti kita akan mempivot satu nilai tertentu dan itu yang akan menjadi nilai benchmark kita atau nilai, tengah pada saat kita membagi gitu. Contohnya misalkan saya punya ini adalah teknik mempartisi, array-nya menjadi 2 bagian, pilih X, salah satu elemennya sebagai pivot, lalu kita coba searching dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu ya, dua-duanya. Lalu saya tukarkan, kalau misalkan dia memenuhi elemen yang seperti ini, ulangi terus sampai, kedua posisi tersebut ketemu gitu ya, pada saat kita searching itu ketemu. Paling mudah misalkan saya punya ini, bentar saya tambahkan dulu deh. Loh kok hilang? Ini quicksort lagi. Oke. Oalah. Oke, misalkan saya punya elemennya ini ya, yang akan saya
Coba sorting. Dengan menggunakan teknik partisinya si quicksort. Oke, dengan menggunakan algoritma quicksort. Jadi saya punya array bentuknya seperti ini, saya tulis ulang, 8, 1, 4, 6, 9, 3, 5, 7. Lalu bagaimana quicksort ini bekerja? Caranya gini, teman-teman semua tahap awal itu adalah memilih salah satu angka yang ada di sini sebagai pivot. Pivot. Pivotnya itu pilih aja salah satu. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, pilih nilai yang ada di ujung-ujungnya, gitu ya, nilai yang ada di ujung-ujungnya, atau nilai tengahnya, nilai yang berada di tengah, atau random saja, pilih angka-angka sembarang gitu. Misalkan saya memilih berapa ya, 6 deh, 6 sebagai nilai pivotnya. Pivotnya 6, gitu. Kalau di sini nilai X-nya ya, nilai X-nya adalah 6. Pilih X. Atau nilai X-nya sama dengan 6. Lalu yang berikutnya adalah saya akan memindai atau melakukan, apa namanya, pengecekan gitu ya. 8, 1, 4, 6, 9, 3, 5, dan 7. Saya akan pindai dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya akan pindai dari elemen paling kiri dulu dan elemen yang kanan. Elemen kiri saya punya angka 8. Saya akan coba cek. Kalau pindai dari kiri ke kanan, itu harus dicari elemen yang lebih besar dari sama dengan X. Gitu. X-nya nilainya 6. Saya coba cek, oh saya punya dari sebelah kiri adalah 8. 8 saya bandingkan dengan 6, ternyata 8 lebih besar dari 6. Di sini 8 lebih besar sama dengan 6. Oleh sebab itu apa? 8 ini yang akan saya tandai dan akan saya swap nantinya, atau saya pivoting. Oke, lanjut sekarang kita pindai yang dari sebelah kanan. Kalau memindai dari sebelah kanan, dari kanan ke kiri, kita harus temukan nilai yang kurang dari sama dengan X. Saya coba cari 7. 7 sama 6, 7 sama 6 itu nilainya lebih besar sama dengan. Maka kalau dia lebih besar dari sama dengan, dan sedangkan yang kita cari adalah kurang dari sama dengan, kita pindahkan tanda ini, pindai ke indeks sebelumnya. Saya punya 5. Sekarang saya punya 5 sama 6. Ternyata 5 itu kurang dari sama dengan 6. Sudah sesuai dengan bagian ini. Oke, kalau gitu 5 ini akan saya tandai dan akan saya swap antara 5 sama 8 yang ada di sini. Sehingga apa? Sehingga setelah saya swap, saya bisa mendapatkan angka di sini jadi 5, ini 1, ini 4, ini 6, 9, 3, ini jadi 8, dan ini 7. Gitu. Oke, lalu berikutnya saya pindai lagi dari sebelah kiri. Karena bagian indeks pertama sudah, lalu saya pindai ke bagian yang berikutnya, ke indeks yang berikutnya. Saya punya 1. 1 sama 6, karena pivotnya 6 gitu ya. 1 sama 6 hubungannya gimana? Oh, ternyata 1 kurang dari sama dengan 6. Yang kita butuhkan adalah lebih dari di sini gitu.
Oleh sebab itu pindah lagi ke indeks berikutnya. Saya punya 4 sama 6. 4 kurang dari sama dengan 6. Oh, nggak akan saya pindahkan. Oleh sebab itu saya pindah lagi ke indeks berikutnya. Saya punya 6 sama 6. 6 itu lebih besar sama dengan, karena ada sama dengannya ya. 6 lebih besar sama dengan 6. Oh, karena dia lebih besar atau sama dengan 6, kita kita pivot gitu nilainya di sini. Oke, ini dari sebelah kiri. Sekarang dari sebelah kanan. Saya sudah berada di indeks kedua dari kanan. Sekarang saya pindah ke indeks ketiga dari kanan. Saya punya 3 sama 6. 3 itu kurang dari sama dengan 6. Sudah cocok nih dengan bagian ini. AQ-nya kurang dari sama dengan X. Oleh sebab itu, ini yang akan saya tukarkan. Saling tukarkan antara 3 sama 6 di sini. Gitu. Saya swap sehingga saya bisa dapatkan di sini jadi 5, tetap 5, 1, 4, ini jadi 3, ini 9, ini jadi 6, ini tetap 8, dan ini tetap 7. Gitu. Oke, lalu berikutnya apa? Berikutnya saya pindai lagi. Saya sudah berada di indeks yang ini, sekarang saya pindai ke bagian ini. Lalu saya punya angka 9 sama angka 6 pivotnya. 9 ternyata sudah lebih besar sama dengan 6. Otomatis 9 ini yang akan saya swap gitu. Oke. Lalu yang berikutnya, saya sudah berada di angka yang ada di sini gitu ya. Lalu saya akan pindah ke bagian sini untuk yang dari kanan. Saya punya angka 9 sama 6. 9 lebih besar sama dengan 6. Oh, tidak memenuhi kriteria yang ada di sini. Karena saya mau adalah yang kurang dari sama dengan pivotnya. Seperti itu. Oleh sebab itu, tanda biru ini saya pindai ke bagian yang sebelah kiri. Nah, jika jika tanda biru yang seharusnya berada di kanan tanda hijau sudah melewati, atau tanda hijau yang seharusnya berada di sebelah kiri tanda biru sudah melewati, sudah saling bersilangan atau berpapasan, maka di bagian yang berpapasan itu, ini adalah bagian splitnya. Sehingga kita bisa bagi dua nilai yang ada di kiri sama nilai yang ada di kanan. Yang ada di kiri ini menjadi subproblem 1, nilainya adalah 5, 1, 4, sama 3 gitu ya. Subproblem yang kedua, ini subproblem kedua, itu nilainya adalah 9, 6, 8, sama 7 gitu. Udah selesai belum? Belum. Kita baru membagi gitu ya, membagi yang panjang ini, array yang panjang ini menjadi 2 buah array yang lebih pendek. Dari problem utamanya kita bagi subproblem 1 dan subproblem 2. Nah, tadi apakah ini sudah lebih kecil, sehingga kita bisa selesaikan secara langsung? Nah, kita definisikan bahwa kalau untuk searching, itu kita bisa, minimum kecilnya itu adalah 1 atau 2. Oleh sebab itu, kita harus membagi lagi subproblem 1 ini menjadi 2 bagian. Dengan cara apa? Dengan cara ya sama seperti quicksort ini gitu, kita nggak bisa langsung bagi. Kita cari dulu pivotnya berapa gitu ya. Misalkan saya ambil di sini pivotnya 4 deh. Saya ambil pivotnya 4. Oleh sebab itu, kita tulis lagi 5, 1, 4, 3, lalu kita coba cek dari sebelah kiri, saya punya di sini 5, 5 ternyata lebih besar sama dengan 4, oleh sebab itu 5 ini kita tandai. Lalu yang berikutnya, saya punya 3, 3 ini ternyata kurang kurang dari sama dengan 4. Oke, 3 ini saya tandai. Terus berikutnya apa? Ini mereka berdua ini akan saya swap gitu, dengan menggunakan konsep yang sama seperti yang ada di atas. 3 sama 5 ini saya swap, sehingga saya bisa mendapatkan bentuk 5, ini 3, 1, 4, sama 5. Oke, lalu saya cek lagi, indeksnya sudah di sini yang bagian kiri, sekarang saya pindah ke sini. 1 sama 4,
1 ini masih kurang dari sama dengan 4. Oke, saya pindah lagi ke sini. Saya punya 4, 4 sama 4. Oh, 4 ini lebih besar sama dengan 4 karena ada sama dengannya. Oh, 4 ini saya tandai gitu. Oke, sekarang yang biru. Yang biru ini saya sudah berada di bagian paling kanan. Sekarang saya ke dua dari kanan, saya pindah ke sini. Saya punya 4 sama 4. Oh, ternyata 4 kurang dari sama dengan 4. 4 ini juga saya tandai oleh si biru. Setelah saya swab, saya karena nilai indeksnya sama-sama di sini gitu ya, saya swab juga dia tetap di situ gitu. Saya bisa mendapatkan 3145 lagi gitu. Nah, yang berikutnya apa? Yang berwarna hijau ini dia sudah di sini, sekarang saya akan pindahkan ke bagian kanan, dia adanya di sini sekarang. Oke, di sini saya dapat 5 sama 4. Oh, 5 lebih besar sama dengan 4, 5 ini akan saya swap gitu. Lalu yang biru ini, sudah di sini dia akan pindah ke bagian kiri. Saya dapat angka 1 sama angka 4. Oh, ternyata 1 kurang dari sama dengan 4. Nah, karena biru sama hijau di sini sudah saling melewati gitu ya, sudah saling berpapasan, maka kita bisa bagi nilainya dimanapun, bisa bagi sini atau bagi di bagian sini. Misalkan sini saya bagi yang di bagian sini aja. Sehingga saya bisa mendapatkan 2 yaitu 3 1 4 sama 5. Pun juga dengan subproblem yang kedua, teman-teman silakan gunakan pivot, lalu diselesaikan agar didapat, array yang lebih kecil lagi gitu. Misalkan dari sini didapat hasilnya adalah, 96, terus yang keduanya adalah 87 misalkan gitu ya. Lalu dari sini teman-teman gunakan pivot lagi sehingga didapat 1 sama 3. Ini subproblem yang pertama gitu ya, setelah diselesaikan di sini dapat 4 sama 5. Berikutnya yang di sini 6, sorry kok ini nggak mungkin 6 sama 9, 7 sama 6 gitu misalkan. Ini 8 sama 9. Di sini didapat 6 sama 7 gitu ya, dan di sini dapat 8 sama 9. Nah, dari sini teman-teman semua bisa langsung nih, gampang aja nyatuinnya, karena bagian kiri, subproblem yang kiri itu pasti nilainya lebih kecil nilai-nilainya dibanding subproblem yang sebelah kanannya gitu. Ini 1 3 4 5 ya jadi 1 3 4 5 gitu. Ini juga 6 7 8 9, ini 6 7 8 9. Nah, tadi saya sebutkan bahwa subproblem yang sebelah kiri itu angka-angkanya pasti lebih kecil daripada subproblem yang sebelah kanan. Kalau ada, tadi contohnya gitu, misalkan di sini bagian kirinya 9 6, bagian kanannya 8 7. Kalau ada, seperti ini saja hasilnya, ini pasti hasil pivotnya salah. Karena quicksort itu pasti menjamin bagian kiri, subproblem yang sebelah kiri, nilai-nilainya itu lebih kecil dibanding subproblem yang sebelah kanan nilai-nilainya, gitu. Nah, dari sini kita akhirnya bisa mendapatkan, solusi utamanya itu seperti apa, gitu. Itu dengan metode, quicksort gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Heeh. Pak, izin bertanya Pak, Ya, gimana? kalau dari awal nilai yang di pivot 1, itu bisa lebih cepat nggak hasilnya menemukannya? Quicksort ya? Kalau yang di pivot 1 di bagian ini ya? Iya, langsung dari Nah, awalnya langsung 1 gitu. pertanyaannya adalah apakah lebih cepat dibandingkan kalau saya pivot dengan angka yang lainnya gitu selain 1? Iya, Pak. Jadi langsung Oke, 1 yang di pivot dari awal gitu. heeh. Eee, Jawabannya saya tidak bisa memastikan. Kalau 1, kalau misalkan, awalnya 1 gitu ya, nanti subproblemnya pasti di sini 1 gitu kan, sisanya ada di sini gitu ya. Terus yang di sini ambil nilai yang paling kecil lagi, didapat di sini 1 gitu, di sini sisa yang lainnya gitu kan ya maksudnya ya? Nah, apakah itu lebih cepat atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Tapi ya sebenarnya, hasilnya pun sama saja sih. Maksudnya, apakah lebih cepat atau tidak, jawabannya sebenarnya sama saja. Mau mau dia lebih cepat atau tidak lebih cepat gitu.
Karena quicksort ini, ya itu metode sorting yang paling cepat dengan big O-nya pun sama, mau kita ambil pivot yang manapun, nilai kompleksitasnya itu sama, seperti itu. Kalau di sini kompleksitas dari si, quicksort nah ini ada apa namanya, eee, cara memilih pivotnya gitu ya, ada elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen yang ada di tengah, atau secara acak, atau nilai mediannya gitu. Nah, ya dia nilai big O-nya kita ambil bukan dari base case-nya, tapi dari average case-nya. Average case-nya nilainya sekian. Jadi, kalau kita ambil satu, apakah dia lebih cepat atau tidak, kita coba cek apakah satu itu memang dia base case-nya. Base case-nya dari quicksort itu adalah pivotnya itu elemen tengahnya, nilai tengahnya. Apakah dia lebih baik dibanding yang lainnya? Belum tentu juga gitu. Yang jelas base case-nya itu kalau kita ambil pivotnya yang elemen tengah. Itulah mengapa tadi di atas saya mengambil pivotnya itu 6. Kenapa? Karena kira-kira 6 ini merupakan, apa namanya, nilai mediannya lah gitu. Gitu kira-kira, jawabannya ya, semoga semoga menjawab ya. Terus sama satu lagi sebenarnya, kasus terburuknya itu adalah ya tadi yang diambil gitu. Kalau misalkan ambil satu sebagai pivot, di sini cuma ada satu, sisanya adanya di sini gitu. Terus ambil nilai terkecil berikutnya tadi, terus sisanya ada di sini. Ini termasuk kasus yang terburuk gitu. Oh gitu ya, itu kasus yang terburuk. Jadi jawabannya apakah lebih baik? Kayaknya tidak deh, dia termasuk kasus yang terburuk gitu. Gitu tadi. Siapa yang bertanya? Rivaldo, Pak. Rivaldo, gitu ya Rivaldo ya. Jadi kalau pertanyaan tadi kayaknya dia masuk kasus terburuk dari Rivaldo. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan ada lagi teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan aja kali ya untuk pertemuan hari ini. Semoga, bermanfaat dan teman-teman semua bisa mendapatkan insight dari, penjelasan saya sebelumnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih banyak, Pak. sama-sama.